Halo sobat, kembali lagi di YouTube channel kita, Notif Ilmu, mengupas informasi di dunia tentunya terpercaya. Pada usia 40 tahun, pria identik dengan pubertas kedua. Pubertas kedua ini sering dikaitkan dengan perilaku pria yang kembali menjadi remaja yang jatuh cinta dengan lawan jenis. Saat puber kedua tiba, pria dikatakan lebih genit. Baik pria maupun wanita mengalami pubertas kedua antara usia 20 dan 40 tahun. Perilaku orang yang memasuki pubertas kedua sama dengan perilaku remaja pada masa pubertas. Pubertas kedua juga ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis. Apa itu puber kedua? Sebenarnya istilah pubertas kedua tidak ada dalam dunia medis. Pubertas kedua hanyalah istilah untuk menggambarkan perilaku pria dan wanita berusia 40-an yang berubah seperti remaja yang mengalami pubertas. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dari segi medis, perubahan perilaku pada puber kedua terjadi karena adanya perubahan hormon. Saat menginjak usia 40 tahun, hormon yang berhubungan dengan kematangan seperti testosteron dan androgen tidak lagi diproduksi sebanyak pada orang di bawah 40 tahun. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan orang kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya berperilaku seperti remaja yang sedang mengalami pubertas. Pada usia ini, pria tampaknya lebih banyak mengalami gejala pubertas kedua. Ini karena hasrat seksual yang merupakan simbol maskulinitas dan kemampuan seksual pria mulai menurun seiring bertambahnya usia. Pubertas kedua bisa terjadi bahkan sejak usia 20 tahun loh guys. Dan pubertas kedua juga tidak selalu tentang keinginan untuk berhubungan badan. Pubertas kedua erat kaitannya dengan perubahan fisik masa dewasa dan perubahan sikap. Ciri-ciri puber kedua pada pria diantaranya sering berkata hidupnya membosankan. Salah satu ciri laki-laki di masa puber kedua adalah mereka sering mengatakan bahwa hidupnya membosankan. Sang suami yang sebelumnya selalu tampak antusias dan bahagia, tiba-tiba berubah drastis. Selain itu, pria itu sering bermimpi. Jika demikian, cobalah untuk berbicara dengan mereka dan mendengarkan semua keluhan mereka. Biarkan dia berbagi perasaannya dan tawarkan lebih banyak bulan madu. Mungkin itu akan mengembalikan kegembiraannya dalam hidup. Berselingkuh. Pria selalu ingin lebih diperhatikan. Momen kedua pubertas bagi pria seperti itu rentan terhadap perselingkuhan. Cara mencegahnya adalah dengan memperlakukannya secara khusus dan lebih memperhatikannya. Pria bisa menjalin hubungan bukan karena wanitanya lebih cantik, tapi karena wanita barunya memberi perlakuan pada pria lebih baik. Menjadi lebih genit. Pada pubertas kedua, pria menjadi lebih genit. Bisa dibilang dia terlalu banyak memakai parfum, sering membeli baju baru, dan selalu terlihat rapi. Pria selalu ingin terlihat awet muda. Hal itu terjadi karena pria mulai merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Cara menanggapinya adalah dengan membangun rasa percaya dirinya, dengan mengatakan bahwa kamu mencintainya apa adanya. Jarang berada di rumah. Ciri lain anak laki-laki di masa puber adalah mereka jarang berada di rumah. Begitu juga dengan puber kedua pada pria. Dia lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada dengan keluarganya. Pria selalu mencari alasan untuk bertemu dengan teman-temannya. Tampaknya mengganggu wanita. Namun, beri pria waktu untuk bergaul dengan teman-temannya selagi masih bisa dikontrol. Begitu kebosanannya mereda, ia pasti akan kembali beraktivitas seperti biasa. Membuat keputusan yang tidak biasa.
Memasuki masa puber kedua, pria seringkali mengambil keputusan yang tidak biasa. Ini ditunjukkan ketika situasi keuangan tidak terlalu baik, tetapi sang suami memaksakan diri untuk membeli barang-barang mahal. Cara untuk menanggapi adalah dengan mengomunikasikan kebijaksanaan keputusan secara perlahan. Itulah beberapa tanda pada pria yang mengalami puber kedua. Nah, sampai sini dulu ya sobat. Oh iya, jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe supaya kamu dapat lebih tahu info terupdate dari Notif Ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.